Halo guys, kita ketemu lagi nih. Akhir-akhir ini kita kembali digemparkan dengan video fenomena benda berpijar di langit ini. Ya, entah itu meteor atau bukan, nyatanya tamu-tamu kita dari luar bumi ini terus berdatangan, baik itu berupa meteor maupun sampah antariksa. Sebuah video yang menunjukkan benda seperti meteor jatuh ramai diperbincangkan di media sosial Twitter dan Instagram. Dalam keterangan video disebutkan bahwa meteor tersebut jatuh di 3 tempat, yaitu Surabaya, Madura, dan Papua. Sementara pembicaraan dalam video menyebutkan bahwa video itu diambil di Sidosermo, Surabaya. Namun banyak pihak yang meragukan kebenarannya. Dilansir dari kompas.com, menurut Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Bapak Thomas Jamaludin, bahwa video tersebut adalah hasil editan yang telah dirubah ke beberapa narasi yang berbeda. Ia juga meluruskan bahwa yang ada dalam video tersebut bukanlah hujan meteor, melainkan sampah antariksa yang jatuh ke bumi. Namun terlepas dari semua itu, nyatanya fenomena-fenomena langit seperti halnya hujan meteor ini nampaknya memiliki agenda rutinnya untuk menampakkan diri di atmosfer bumi kita ya guys. Nah, oleh karena itu ya guys, Kanal 23 sajikan beberapa fenomena hujan meteor yang diprediksi akan terjadi terhitung sejak video ini dirilis sampai tanggal 31 Desember 2020 mendatang yang telah kami rangkum dari langitselatan.com. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sediakan kalender kalian dan catat tanggalnya ya guys. And check this out. Oke, sekarang kita masih berada di bulan Mei ya guys. Setelah fenomena supermoon yang terjadi beberapa waktu lalu, pada bulan Mei ini masih menyisakan fenomena langit berupa hujan meteor Eta Aquarid yang telah dimulai dari tanggal 19 April sampai 28 Mei nanti. Sebenarnya kami juga curiga bahwa penampakan dalam video tersebut merupakan bagian dari fenomena hujan meteor Eta Aquarid. Namun berdasarkan penjelasan Lapan, benda berpijar dalam video tersebut bukanlah sebuah meteor. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hujan meteor Eta Aquarid yang berasal dari sisa komet Halley ini telah mencapai puncaknya pada tanggal 5 Mei lalu. Oke, dari bulan Mei kita langsung pindah ke bulan Juli. Pada bulan Juli ini kita disuguhkan 3 fenomena hujan meteor, yakni hujan meteor Piscis Austrinid, Delta Aquarid Selatan, dan Alpha Capricornid. Hujan meteor Piscis Austrinid akan menjadi hujan meteor pertama yang berada pada puncak aktivitas di bulan Juli dengan maksimum 5 meteor setiap jam. Hujan meteor yang berlangsung sejak 15 Juli sampai 10 Agustus akan tampak datang dari rasi Piscis Austrinus dengan kecepatan 35 km per detik. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2020 mendatang. Hujan meteor Piscis Austrinid diprediksi bisa diamati mulai pukul 19:48 waktu Indonesia bagian barat sampai fajar menyingsing. Selanjutnya adalah hujan meteor Delta Aquarid Selatan. Hujan meteor Delta Aquarid merupakan hujan meteor yang berasal dari pecahan komet Marsden dan Crux-Sang Racing. Sama seperti Eta Aquarid, hujan meteor Delta Aquarid Selatan yang berlangsung dari tanggal 12 Juli sampai 23 Agustus juga tampak berasal dari rasi Aquarius. Hujan meteor ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 29 Juli dengan 25 meteor per jam dengan kecepatan 41 km per detik. Tapi jika ingin melakukan pengamatan, hujan meteor Aquarid diprediksi sudah bisa diamati sejak pukul 19:48 waktu lokal sampai fajar menyingsing ya guys. Selain Delta Aquarid Selatan, pada tanggal 29 Juli, hujan meteor Alpha Capricornid akan mencapai puncaknya. Hujan meteor yang berlangsung dari 3 Juli sampai 15 Agustus akan tampak datang dari arah rasi Capricorn dan berasal dari komet 45P Honda Merkos Pasdusakova. Dugaan lain asal meteor ini adalah dari asteroid 2002 EX12 yang kemudian dikenal sebagai komet 169P NIET.
Puncak hujan meteor Capricornid diprediksi akan terjadi tanggal 29 Juli dengan laju 5 meteor per jam. Akan tetapi biasanya ada bola api yang terbentuk dan melintas di langit malam. Rasi Capricorn sudah terbit sejak matahari terbenam dan pengamat bisa menikmati hujan meteor Alpha Capricornid sepanjang malam sampai fajar menyingsing ya guys. Oke, dari bulan Juli kita menuju ke bulan Agustus. Pada Agustus ini kita akan disuguhkan fenomena langit hujan meteor Perseid. Dimulai dari tanggal 17 Juli sampai 24 Agustus, hujan meteor Perseid yang berasal dari debu komet Swift-Tuttle akan mencapai puncak pada tanggal 12 Agustus. Di malam puncak diperkirakan 100 meteor akan melintas setiap jam dan tampak datang dari rasi Perseus. Untuk lokasi pengamatan yang bebas dari polusi cahaya, pengamat bisa menyaksikan setidaknya 50-75 meteor setiap jamnya. Rasi Perseus baru terbit tengah malam yakni pukul 00.18 waktu Indonesia bagian barat dari arah timur laut. Dan dari Agustus kita menuju langsung ke Oktober. Nah, bulan Oktober ini akan dibuka dengan hujan meteor Draconid. Hujan meteor minor yang tampak datang dari rasi Draco akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Oktober. Puncaknya tanggal 8 Oktober dengan laju 10 meteor per jam. Hujan meteor Draconid berasal dari sisa debu komet 21P Giacobini-Zinner. Hujan meteor ini bisa dinikmati setelah matahari terbenam sampai rasi Draco terbenam pada pukul 21.32 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ada hujan meteor Taurid Selatan. Hujan meteor Taurid berasal dari butiran debu asteroid 2004 TG10 dan sisa debu komet 2P Encke. Berlangsung sejak 10 September sampai 20 November dan tidak pernah menghasilkan lebih dari 5 meteor per jam. Menariknya, hujan meteor Taurid ini kaya dengan bola api. Puncak hujan meteor yang tampak datang dari rasi Taurus berlangsung tanggal 10 Oktober hanya dengan 5 meteor per jam yang lajunya hanya 28 km per detik. Hujan meteor Taurid bisa diamati setelah matahari terbenam saat rasi Taurus juga terbit dari arah timur sampai jelang fajar saat rasi ini akan terbenam di barat. Hujan meteor Taurid Selatan bisa diamati tanpa ada gangguan cahaya yang dipantulkan bulan sampai tengah malam ketika bulan kuartir terakhir terbit. Selanjutnya ada hujan meteor Delta Aurigid. Hujan meteor Delta Aurigid berlangsung dari 10 sampai 18 Oktober dan mencapai puncak dengan 3 meteor per jam pada tanggal 11 Oktober. Tampak datang dari rasi Auriga, hujan meteor Delta Aurigid bergerak dengan kecepatan 64 km per detik. Masih belum diketahui asal hujan meteor Aurigid ini ya guys. Hujan meteor Aurigid bisa diamati setelah rasi Auriga berada di atas horizon mulai pukul 22.26 waktu Indonesia bagian barat sampai fajar menyingsing. Selanjutnya ada hujan meteor Orionid. Hujan meteor Orionid yang berasal dari sisa debu komet Halley akan kembali menghiasi langit malam dari 2 Oktober sampai 7 November. Sesuai namanya, hujan meteor Orionid tampak muncul dari rasi Orion si pemburu dan mencapai puncak pada tanggal 21 Oktober. Saat malam puncak, pengamat bisa menikmati 25 meteor per jam yang melaju dengan kecepatan 66 km per detik. Rasi Orion terbit pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian barat di arah timur dan bisa diamati sampai fajar menyingsing ya guys. Setelah Oktober kita lanjut ke bulan November. Pada bulan November ini akan dibuka dengan hujan meteor Taurid Utara. Hujan meteor Taurid Utara juga tampak datang dari rasi Taurus dan dimulai tanggal 20 Oktober sampai 10 Desember dengan puncak pada tanggal 12 November. Saat malam puncak, hujan meteor Taurid Utara akan menghiasi langit dengan 5 meteor per jam dengan laju 29 km per jamnya. Rasi Taurus terbit setelah matahari terbenam dan bisa diamati sampai fajar menyingsing. Perpaduan hujan meteor Taurid Utara dan Selatan yang masih berlangsung di akhir Oktober dan awal November menjadi atraksi menarik di langit, apalagi dengan kehadiran fireball-nya guys. Selanjutnya ada hujan meteor Leonid.
Hujan meteor Leonid tahunan yang satu ini berlangsung dari 6 sampai 30 November dan malam puncak akan terjadi pada tanggal 17 sampai 18 November. Pengamat yang berburu Leonid bisa menikmati 15 meteor per jam yang melaju dengan kecepatan 71 km per detik. Hujan meteor Leonid yang berasal dari sisa debu komet Tempel-Tuttle akan tampak datang dari arah rasi Leo. Bagi pemburu meteor, rasi Leo baru akan terbit tengah malam pada pukul 00.21 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada hujan meteor Alpha Monoceroid. Hujan meteor Alpha Monoceroid berlangsung dari tanggal 15 sampai 25 November dan mencapai puncak pada tanggal 21 November. Hujan meteor yang tampak muncul dari rasi Canis Minor ini memiliki laju meteor per jam yang beragam saat mencapai maksimum. Meskipun demikian, pengamat bisa mengamati setidaknya 5 meteor per jam saat malam puncak hujan meteor. Hujan meteor Alpha Monoceroid berasal dari puing-puing komet C1917 F1 atau MELIS dan bisa diamati mulai pukul 21.31 waktu Indonesia bagian Barat ketika rasi Canis Minor terbit sampai fajar menyingsing ya guys. Dari November kita beralih ke Desember. Pada awal Desember ini kita akan disuguhkan dengan hujan meteor Pinisid. Hujan meteor Pinisid berlangsung dari tanggal 28 November sampai 9 Desember dan mencapai puncak pada tanggal 2 Desember. Hujan meteor yang tampak muncul dari rasi Phoenix ini memiliki laju meteor per jam yang beragam saat mencapai maksimum. Meskipun demikian, pengamat bisa mengamati setidaknya 12 meteor per jam saat malam puncak hujan meteor. Hujan meteor Pinisid berasal dari puing-puing komet D1819W1 atau Blancpain dan bisa diamati sejak matahari terbenam sampai kisaran pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu terbaik untuk mengamati puncak hujan meteor Pinisid adalah pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saat titik arah datang meteor berada pada titik tertinggi di langit. Selanjutnya ada hujan meteor Puppet-Felix. Hujan meteor Puppet-Felix berlangsung dari tanggal 1 sampai 15 Desember dan mencapai puncak pada tanggal 6 Desember nanti. Hujan meteor yang tampak muncul dari rasi Puppis ini memiliki laju 10 meteor per jam saat mencapai maksimum. Hujan meteor Puppet-Felix baru bisa diamati setelah rasi Puppis yang jadi radian hujan meteor ini terbit pada pukul 20.32 waktu Indonesia bagian Barat dan bisa diamati sampai fajar menyingsing ya guys. Waktu terbaik untuk mengamati puncak hujan meteor Puppet-Felix adalah pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat saat titik arah datang meteor berada pada titik tertinggi di langit. Selanjutnya ada hujan meteor Geminid. Hujan meteor Geminid akan menjadi atraksi menarik di langit malam dengan 150 meteor per jam pada saat mencapai maksimum. Hujan meteor yang tampak datang dari rasi kembar Gemini ini berlangsung dari tanggal 4 sampai 20 Desember dengan intensitas maksimum akan terjadi pada tanggal 14 Desember. Hujan meteor Geminid yang berasal dari puing-puing asteroid 3200 Phaethon melaju dengan kecepatan 35 km per detik dan bisa dinikmati kehadirannya setelah rasi Gemini terbit pada pukul 19.58 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu terbaik untuk mengamati puncak hujan meteor Geminid adalah pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat saat titik arah datang meteor berada pada titik tertinggi di langit. Selanjutnya ada hujan meteor Ursid. Hujan meteor Ursid akan menjadi atraksi terakhir di tahun 2020 ya guys. Hujan meteor Ursid yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 26 Desember akan tampak datang dari rasi Ursa Minor. Artinya hanya pengamat di belahan bumi bagian utara atau di atas garis khatulistiwa yang bisa menikmati lintasan meteor Ursid. Rasi Ursa Minor akan terbit lewat tengah malam bagi pengamat di belahan bumi utara. Untuk pengamat di belahan bumi selatan, Ursa Minor terbit hampir bersamaan dengan matahari terbit. Jadi hujan meteor Ursid tidak akan teramati oleh pengamat yang tinggal di bawah garis khatulistiwa. Puncak meteor Ursid terjadi pada tanggal 22 Desember 2020. Dan meteor yang melintas di langit akan bergerak dengan kecepatan 33 km per jam. Di malam puncak, pengamat hanya bisa melihat 10 meteor per jamnya dari sisa komet 8P Tuttle yang dilintasi bumi ini.
Oke guys, itulah beberapa fenomena langit berupa hujan meteor yang akan kembali menghiasi atmosfer bumi kita di bulan-bulan yang akan datang ya guys. Apabila kamu tidak melihat apa-apa di langit pada tanggal tersebut, pastikan kamu menggunakan alat yang dapat mendukung pengamatanmu dan pastikan juga bahwa langit sedang tidak mendung maupun banyak polusi cahaya di sekitar area pengamatanmu. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi dan sudah kamu lakukan dan masih belum menemukan apapun, tetaplah bersabar dan ingat, mungkin kamu tidak berada pada zona wilayah yang tepat sesuai dengan fenomena yang ingin kamu amati. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, share video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu tentang informasi ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. And see you next time.